Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Metro Siang. Saatnya kami hadirkan sejumlah informasi menarik dalam Kilas Siang. Kita ke informasi menarik pertama pemirsa. Karakter manga populer asal Jepang yaitu Chikawa kembali menggebrak Hong Kong melalui sebuah pameran seni skala besar bernama Artiverse. Pameran ini mengusung konsep unik termasuk menghadirkan wahana komedi putar raksasa pertama di dunia. Berlokasi di K11, Musea dan Waterfront TCIM Shui. Pameran ini pemirsa menampilkan 4 zona tematik dari karya Nagano. Pengunjung dapat melihat lebih dari 130 sketsa asli serta instalasi raksasa Chikawa, Hachikaware, kemudian juga Usagi dan debut patung siren. Di area Promenade tepi laut ini pemirsa, sebuah wahana komedi putar berkapasitas 16 kursi bernama Chikawa Go Round berdiri megah dengan latar belakang pelabuhan Victoria. Wahana ini menjadi daya tarik utama yang mengubah ilustrasi manga menjadi pengalaman nyata yang interaktif. Yaitu pendiri dari All Right Surf sekaligus penyelenggara SK Lab menyatakan acara ini bertujuan menghadirkan kebahagiaan dan mendukung pariwisata kreatif Hong Kong. Selain 3 karakter utama, ajang ini juga memperkenalkan 5 anggota baru. Chikawa sendiri merupakan karakter makhluk putih kecil ciptaan Nagano dengan cerita petualangan harian bersama sahabatnya. Pameran ini berlangsung dari 1 Agustus hingga 6 September 2026. Sementara itu pemirsa, sebuah kompleks tenda hiburan anak-anak bernama Jam City hadir di utara kota Gaza untuk membalikan senyuman anak-anak di tengah penderitaan perang. Lokasi ini menjadi satu-satunya tempat bermain yang aman saat ancaman serangan masih mengintar ruang publik. Berlokasi di Jalan Yasin, tenda hiburan ini ramai dikunjungi anak-anak yang ingin menikmati wahana trampolin, permainan realitas virtual, hingga melukis wajah. Sebagian besar pengunjung bahkan datang dari wilayah jauh seperti Khan Yunis dan Deir al-Balah. Pemilik Jam City yaitu Mahmud Khalil Shanen menyatakan bahwa proyek ini dibangun dari nol di tengah keterbatasan sumber daya dan tingginya harga barang. Ia mematok harga tiket masuk sebesar 5 shekel atau sekitar 1,64 dolar Amerika. Meski demikian, pengelola membebaskan biaya masuk bagi anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Bagi para orang tua, tenda ini menjadi satu-satunya pilihan tempat rekreasi karena mereka takut membawa anak-anak ke area pantai ataupun juga jalanan umum. Kehadiran taman bermain ini menjadi oase di tengah situasi politik Gaza yang masih bergejolak, di mana proses penundingan pasca perang dan penjatuhan senjata antara Israel dan Hamas hingga kini masih mengalami jalan buntu. Selanjutnya pemirsa, sebuah kebun binatang di Inggris berhasil membangbiakan burung sekretaris yang terancam punah. Pencapaian ini menjadi sejarah baru karena spesies predator asal Afrika tersebut berhasil menetas untuk pertama kalinya dalam 95 tahun terakhir. 5 anak burung sekretaris baru saja menetas di kebun binatang Chester, Inggris melalui upaya konservasi internasional. 2 anak burung pertama dibesarkan oleh petugas, sementara 3 lainnya diasuh langsung oleh induk mereka yang bernama John dan juga Jolin. Burung sekretaris merupakan burung predator unik yang menghabiskan hidupnya dengan berjalan di padang rumput. Kaki panjangnya ini pemirsa yang ramping biasa digunakan untuk menendang dan melumpuhkan mangsa seperti ular berbisa. Pola kebun binatang sengaja membentuk sistem asuhan induk agar anak burung tetap bisa belajar perilaku alami hewan liar. Teknik pembambiakan baru ini juga diharapkan dapat menjadi cetak biru bagi kebun binatang lain di dunia. Di alam liar sendiri, populasi burung sekretaris kini mengalami penurunan tajam akibat alih fungsi lahan dan juga pertanian. Status spesies ini telah masuk kategori terancam punah dengan estimasi hanya tersisa sekitar 6.700 ekor saja.
Kalau tadi kita melihat burung sekretaris, kita kali ini akan melihat juga ada kapibara pemirsa. Secara mengejutkan masuk dan berkeliaran di dalam gedung legislatif negara bagian Mato Grosso, Brasil. Hewan pengerat terbesar di dunia yang menjadi favorit media sosial ini tampak santai menyusuri lorong gedung pemerintahan. Inilah pemirsa rekaman video dari seorang pegawai negeri sipil menunjukkan reaksi jenaka saat kapibara berusaha mengarahkan hewan tersebut kembali keluar gedung. Hadiran satwa media sosial ini menjadi sontak perhatian para staf dan juga pegawai yang sedang bertugas. Kantor Majelis Legislatif ini sendiri memang terletak bersebelahan langsung dengan taman kota besar yaitu Parque das Aguas Cuiba. Area hijau yang memiliki danau alami tersebut bisa menjadi habitat utama bagi kawasan populasi kapibara dan satwa liar lainnya. Pengelola gedung menyatakan bahwa penampakan hewan semi akuatik di sekitar kompleks pemerintahan sebenarnya ada hal yang biasa dan juga wajar. Para pegawai sudah terbiasa melihat mereka bermigrasi antara lahan taman dan area kantor. Kapibara sendiri merupakan hewan asli Amerika Selatan yang memiliki karakteristik sangat sosial dan dapat tumbuh hingga bobot 80 kg. Keterangan dan tingkah lakunya yang santai membuat hewan ini sangat dicintai oleh warga Brasil. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.